Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrianta Kelvin Ginting dari kelas 02 SAKP 004. Dengan nomor induk mahasiswa 20 10 11 2013 44. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi logika dan grafik pada Microsoft Excel. Yang pertama itu ada fungsi logika. Fungsi logika ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi logika if, and, dan or. Nah, fungsi logika if ini merupakan salah satu fungsi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan dari beberapa pernyataan maupun kondisi yang ada. Nah, fungsi ini memungkinkan kita untuk melakukan sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan kondisi maupun perkiraan. Nah, lalu fungsi logika if ini juga bisa digabung dengan and dan or. Nah, lalu keterangannya itu sini ada logical test, yaitu artinya nilai yang kita uji. Lalu ada value if true, yaitu hasil jika tesnya benar. Lalu ada value if false, jika hasil tesnya itu salah. Lalu cara menggunakan fungsi logika if. Nah, di sini ada contoh penggunaan if tunggal atau sederhana. Kita buat saya yang seperti sama di contoh ini. Sudah saya siapkan seperti ini. Lalu kita ketik di sini rumusnya sama dengan if buka kurung. Nah, kita pilih sel A2 ini. Nah, kita ketik sama dengan lagi tanda kutip. Kita ketik AKT tanda kutip lagi. Lalu di sini kita bisa menggunakan titik koma maupun koma itu tergantung pada Microsoft Excel masing-masing laptop. Nah, pada saya kali ini menggunakan titik koma. Lalu tanda kutip lagi. Nah, di sini kita ketik akuntansi. Tanda kutip lagi. Tanda titik koma, tanda kutip lagi. Lalu kita ketik non akuntansi. Tanda kutip tutup kurung. Nah, yang dimaksud dalam rumus ini itu adalah apabila pada sel A2 ini terdapat kata AKT, yaitu ini, maka hasilnya adalah akuntansi. Nah, jika tidak terdapat kata AKT, maka hasilnya adalah non-akuntansi. Nah, yang pertama ini kan ada AKT, berarti kan benar dia jurusannya akuntansi. Nah, kita copy rumusnya pada yang kedua ini. Nah, hasilnya non-akuntansi karena pada sel ini tidak terdapat kata AKT, melainkan MNJ, yang berarti dia tidak termasuk dalam akuntansi, yaitu non-akuntansi. Lalu ada cara menggunakan fungsi logika if and digabungkan. Nah, contoh kasusnya ada seperti ini. Seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan bernilai A semuanya. Nah, kita buat saya seperti ini tabelnya. Sudah saya siapkan juga. Nah, lalu pada kolom lulus gagal ini, di sini kita ketik sama dengan, kita ketik rumusnya itu sama dengan if buka kurung and buka kurung lagi. Lalu kita di sini pilih sel A3 sama dengan tanda kutip A. Lalu titik koma. Nah, kita pilih lagi sel B3. Nah, sama dengan lagi tanda kutip A, tanda kutip, titik koma lagi. Lalu kita pilih sel C3 sama dengan, masih sama seperti sebelumnya, tanda kutip A, tanda kutip, tutup kurung. Lalu di sini ada tanda titik koma. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai lulus dan gagalnya. Tulis lulus, titik koma, tanda kutip lagi, gagal, lalu tutup kurung. Nah, pada rumus ini menjelaskan mengenai apabila pada
nilai pada mata kuliah mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan bernilai nilainya A semuanya, tiga-tiganya, maka dinyatakan dengan lulus. Apabila ada satu saja yang tidak mendapat nilai A, maka hasilnya adalah gagal. Kita ketik lagi rumusnya. If kurung n, lagi kita pilih ini sama dengan titik koma A titik koma. Nah, lalu kita pilih ini sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, titik koma, kita pilih ini C3, masih sama dengan tanda kutip A juga, tanda kutip lagi, lalu akhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, sini kita tulis titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, titik koma lagi, tanda kutip lagi, dan di sini kita tulis gagal, tanda kutip, lalu yang terakhir tutup kurung. Nah, maka hasilnya gagal. Karena di sini pada mata kuliah perpajakan dia tidak mendapatkan nilai A melainkan B, yang berarti dia gagal, dinyatakan dengan gagal. Lalu pada yang kedua ini kita copy saja rumusnya. Nah, pada yang kedua ini dinyatakan dengan lulus karena pada ketiga mata kuliah ini mendapatkan nilai A semua, yang berarti menandakan bahwa dia lulus. Seperti itu. Lanjut. Nah, lalu ada cara menggunakan fungsi logika if, or. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, atau perpajakan bernilai A. Dengan menggunakan fungsi if, or, maka kita buat dulu seperti ini tabelnya. Di sini juga sudah saya siapkan. Seperti ini. Lalu di sini kita ketik rumusnya, yaitu sama dengan if. Sebenarnya rumus fungsi logika if, or dengan if n itu hampir sama, hanya saja perbedaannya adalah di sini penulisan rumusnya. Apabila tadi kita menggunakan n, nah sekarang kita menggunakan or. Sama saja seperti rumus sebelumnya. Kita pilih sel A3, lalu kita ketik sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, lalu titik koma, kita pilih sel B3 sama dengan tanda kutip A, tanda kutip, titik koma, lalu kita pilih sel C3, masih sama juga, sama dengan tanda kutip A, tanda kutip, lalu diakhiri dengan tutup kurung, lalu titik koma. Sini juga sama seperti rumus if n, yaitu lulus dan gagal, tutup koma. Nah, kalau if or ini, rumus if or ini bermaksud untuk apabila pada ketiga mata kuliah ini ada salah satu saja nilainya yang bernilai A, maka itu dinyatakan dengan lulus. Jika tidak ada satupun yang terdapat nilai A, maka dinyatakan dengan gagal. Ini. Nah, di sini dinyatakan lulus karena pada mata kuliah pengantar akuntansi nilainya adalah A, sedangkan yang lainnya mikroekonomi C, perpajakan B. Lalu yang kedua ini kita copy juga rumusnya, paste. Nah, ini dinyatakan gagal karena pada ketiga mata kuliah ini dia tidak mendapatkan nilai satupun nilai A. Nah, lalu lanjut.
membuat grafik. Nah, paket Office juga ditawarkan oleh Microsoft memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam hal pembuatan grafik. Nah, bermacam-macam bentuk grafik disediakan, mulai dari grafik batang, pie, line, dan lain-lain. Nah, pembuatan grafik ini dapat diaplikasikan pada Microsoft Word, Excel yang sedang kita bahas kali ini, dan juga PowerPoint. Nah, kita membuat grafiknya dulu ya. Pertama kita buat tabel seperti ini. Kita buat jenis kelamin pria, wanita, jumlahnya tadi yang pria 56, wanita 44. Sini kita ketik total, nama totalnya ada 100. Lalu kita rapikan, kita beri tabel. Nah, sudah kita buat seperti ini. Lalu kita ingin membuat grafiknya nih. Pertama itu kita blok dulu dari sini sampai sini saja, yang totalnya tidak perlu. Lalu kita masuk ke menu insert. Nah, di sini kita pilih yang charts, yang kolom. Nah, di sini kita bisa pilih berbagai macam bentuk kolom yang ada. Ada yang 2 dimensi seperti ini, ada yang 3 dimensi, tergantung bagaimana kalian ingin memakainya. Nah, kita pilih seperti ini. Nah, di grafik ini menyatakan data-data yang terdapat pada tabel ini. Kira-kira seperti itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.